Om Swastiastu, Om Awignamastu, Om berbuah buah. Selamat pagi, ini baru sekitar jam 9 pagi. Nah, hari ini saya mencoba untuk menceritakan tentang pemujaan yang saya temukan di tanah Sulawesi, yang saya munculkan di tanah Sulawesi ini. Apa yang saya tunjukkan dalam video ini, dia memiliki dasar karena sebab akibat itu ada. Tentu benda ini ada atau pemujaan ini ada, tentu dia punya sumber. Sumbernya di mana, nanti kita cari tahu. Sekarang saya mulai dari kolam atau taman. Di atas taman ini atau kolam ini ada yang disebut, yang teratas itu bendera merah putih, di bawahnya lagi lambang kepala kerbau. Ini lambang kepala kerbau. Nah, sekarang tujuan saya mau menuju pada yang disebut Sang Yang Wenang, atau kepada beliau, kalau saya katakan beliau adalah Hyang Taksu. Nanti saya ceritakan bagaimana wujud beliau, dari mana beliau. Mari kita lanjut. Nah, ini kolam yang sederhana sekali. Nah, kalau ke sini, ini menuju Linggayoni Linggih leluhur saya, Gunung Agung dan Gunung Lebah menyatu pada pemujaan ini atau disebut Linggayoni. Dan ini yang disebut sakti beliau. Kalau secara dunia kita punya cerita, termasuk beliau adalah penjaga pintu, atau dunia nyata kita disebut penjaga atau satpam. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang ini kita akan menuju dua linggih atau dua tempat linggih beliau yang ada di dalam sini. Yaitu beliau yang Taksu dengan beliau yang Ngempu Gumi atau
yang memiliki pekarangan yang saya minta madunungan atau minta hidup di tanah ini. Saya lanjutkan. Ini ada 2 pintu. Pintu masuk ke kanan itu menuju pada yoninya yang taksu saya, yang di sebelah kiri menuju linggihnya yang angempu bumi, yang memiliki yang menguasai alam, khususnya pekarangan saya. Om Swastiastu, kita menuju pada yang taksu. Nah, dari sini kita akan turun cuma 3 langkah atau 3 undak. Nah, Om Swastiastu. Nah, ini saya katakan linggihnya ide yang taksu saya. Dari sinilah semua perjalanan saya, semua tujuan saya dalam dunia ini mencari apa sesungguhnya yang ada di tanah ini. Maka beliaulah yang menuntun saya, mengantar saya, dan beliaulah yang menutup aura-aura negatif. Beliaulah yang membentengi saya, karena sesungguhnya saya dengan beliau ini, saya hanyalah sebuah wadah. Beliaulah sumber yang mengisi wadah saya ini. Nah, maka dari sini saya mulai mahbah paicamide, mahbah sekali leluhur saya. Yang pertama, dulu beliau muncul ini, karena saya memiliki rasa sayang, rasa cinta sama beliau, sampai kecintaan saya dulu, sayang saya dulu sama beliau ini, sampai saya membuat sebuah patung atau pratima, orang Bali katakan, ya, pratima atau wujud beliau yang saya buat itu karena saking sayangnya saya sama beliau, sampai saya membuat pratima atau perwujudan beliau supaya perwujudan beliau ini melekat pada diri saya. Nah, setelah itu lambat laun perwujudan beliau atau pratima atau pengadau yang saya buat, saya turunkan di dalam yoni ini. Nah, di tengah yoni inilah pratima itu perwujudan beliau yang saya buat itu saya simpan di dalam. Siapakah ide yang taksu ini? Siapakah beliau yang saya katakan Sang Yang Wenang? Sekarang saya kembali, wujud beliau sesungguhnya beliau seperti manusia seperti saya, tingginya tidak bisa saya katakan. Wujud beliau hitam pekat, hitam wujud beliau, namun tinggi, ya.
Beliaulah yang datang membawa tabik pekulut, membawa kerbau. Dua itu yang saya angkat di tempat pemujaan saya, yaitu di depan pintu di atas satu, di Linggayoni satu. Ini yang membawa, dan beliaulah yang memberikan saya sabda dan cerita panjang di tanah Sulawesi. Terus saya lanjutkan. Namun beliau ini selalu meminta saya ingat, pernah saya salah melangkah. Saya ada tujuan waktu itu ke kebun. Ini sudah mau gelap ini. Saya mau ke Gunung Sari waktu itu. Namun saya tidak mengatakan sama beliau. Saya langsung pergi. Begitu saya sampai di Gunung Sari, karena saya mau menemui seseorang di Gunung Sari, ternyata orang ini tidak ada. Maka saya duduk di rumahnya. Tiba-tiba saya duduk ini, saya melihat beliau yang datang. Namun beliau ini bukan lagi berwujud manusia hitam yang tinggi, bukan. Beliau berwujud anak kecil, kurang lebih baru kelas 1 SD. Kurang lebihnya itu rambutnya sebahu, namun dia berpakaian 3 warna, yaitu merah, putih, dan hitam bajunya. Pakaiannya anak kecil ini, namun anak kecil ini membawa payung. Setelah dia sampai di Gunung Sari, dia langsung memayungkan saya. Maka di situ saya kaget dan marah sama beliau. Karena saya mengatakan, saya cuma sampai ke Gunung Sari, masih engkau ikuti. Itu kekesalan saya waktu itu. Namun beliau tidak marah, namun beliau hanya tersenyum dan memberikan cerita tentang sesungguhnya bahwa kamu harus selalu ingat kepadaku. Kenapa wujud beliau, antara perwujudan beliau yang hitam tinggi besar dengan anak kecil berpakaian 3 warna, namun anak kecil ini perwujudannya seorang perempuan. Kalau ini seorang laki-laki yang gagah, tinggi besar. Kenapa? Karena beliau sendiri juga menyesuaikan kondisi, tempat, keadaan, situasi. Kalau beliau berwujud aslinya seperti saya memohon ratu yang tak sundamu itu. Ini contohnya. Hamba sekarang mau meminta leluhur hamba di Gunung Agung, khususnya di Wentira, meminta kepada kakek penguasa tanah Sulawesi ini supaya turun. Karena hamba punya tujuan menghaturkan sesuatu pada beliau karena rasa bakti hamba kepada alammu, kepada engkau yang memberikan segalanya bagi hamba. Maka beliau akan berwujud orang hitam tinggi besar, gagah, namun berwibawa, tabik pekulun. Di sisi lain, sekarang saya rubah situasi saya. Sekarang saya mau jalan-jalan. Saya mau ke Sausu melihat jejak peninggalan di sana, karena di Sausu, di atas bendungan Sausu itu
Ada yang disebut batu lesung. Masih ada sekarang itu. Nah, kalau saya ke sana, maka wujud beliau ini akan berubah menjadi anak ini, anak kecil ini. Itu beda, supaya kita bisa memahami sebuah karakter itu beda-beda. Itulah keajaiban alam, itulah keajaiban leluhur kita di alam ini. Jika orang tidak bisa memahami ini, maka dia tidak tahu dengan hati nuraninya sendiri. Dia tidak paham jati dirinya sendiri. Karena sesungguhnya beliau, isi alam ini ada pada dirinya. Ada pada manusia itu sendiri. Jika manusia itu murni, isi alam ini akan muncul dengan kemurnian. Jika manusia ego hanya menjalankan nafsunya, maka isi alam ini, bahkan perwujudan beliau, tidak akan muncul. Yang ada hanyalah Anda bahkan ditekan lewat nafsu-nafsu keserakahan Anda sendiri. Itu yang terjadi. Saya yang buktikan tanah Sulawesi ini. Nah, untuk saya melanjutkan sekarang, perwujudan beliau seperti itu karakter beliau. Begitu juga kalau beliau mengantar saya menuju pada Wentira sama ibu beliau. Kalau sama ibu beliau membawa saya ke Wentira, bahwa beliau mengatakan menemukan Bapak, mencari Bapak di Wentira. Ibu kita, beliau mengatakan saya dengan beliau ini kita. Ibu kita ada di sana. Kalau bapak kita ada di Wentira, itu kebesaran. Mohon maaf karena saya merasa tersentuh, saya cepat tersentuh. Mohon maaf kepada teman-teman, saudara yang melihat, yang menonton, mohon maaf saya. Nah, itulah kebesaran beliau. Beliau yang menceritakan, yang di sana bapak kita, yang di sini ibu kita. Maka beliau yang mengantar saya, membawa saya ke Wentira. Maka akhirnya saya tahu alam Wentira seperti apa. Kalau masalah, mohon maaf kalau ini salah bagi saudara-saudara saya mohon maaf. Namun kalau saya bisa katakan, semua orang akan kembali nantinya. Dia lahir dari sini, dari ibu dan bapak. Dan nanti dia akan kembali pada ibu dan bapak. Namun di situ Anda harus bertanggung jawab apa yang telah Anda lakukan dalam dunia ini. Karena kita dilahirkan ke dunia ini, itu ada tujuan yang jelas. Bukan tujuan hanyalah kepuasan fisik, kepuasan materi,
bukan kepuasan nafsu birahi. Mohon maaf, Anda harus bertanggungjawabkan itu. Sesungguhnya beliau katakan ini ibu kita, itu yang diwentira itu bapak kita. Karena semua yang namanya ibu dalam dunia ini, beliau adalah sumber dari semua ibu yang ada di dunia ini. Khususnya saya katakan di tanah Sulawesi. Dan beliau mengatakan itu bapak kita. Sesungguhnya semua yang disebut bapak dalam dunia ini, beliaulah bapak kita. Sumber dari semua bapak yang ada di tanah ini, beliaulah bapak kita. Itu yang saya temukan di tanah ini. Maka setelah itu, karena beliau telah mengetahui siapa manusia seperti saya, dan begitu juga saya siapa beliau, maka beliau tidak lagi berbicara atau bersabda dengan bahasa-bahasa suku, atau baik itu dengan bahasa yang dimunculkan oleh saudara saya di tanah Sulawesi ini, tidak lagi berbahasa suku Keli, suku Pamona, dan suku-suku lainnya. Tidak. Beliau akan berbicara pada saya seperti bahasa suku saya, karena beliau adalah jiwa dari alam ini sendiri. Ya. Nah, itu yang bisa saya katakan. Kalau cerita beliau terlalu panjang, bahkan fakta benda beliau masih ada. Saya pakai bukti dalam dunia untuk menghadapi dunia yang keras ini. Ya. Nah, sekarang saya lanjut. Tujuan saya menuju pada beliau. Saya sebut yang saya, atau bahasa Bali orang mengatakan yang Angempu Gumi, atau yang Amengku Bumi. Namun kalau saya katakan beliau adalah Niang saya di tanah Sulawesi, khususnya di Pekarangan. Nah, kembali, mohon maaf. Terima kasih suksema kepada leluhur saya, beliau Maragoyang Taksu, karena beliau sesungguhnya yang memberikan saya jalan, menuntun saya selama perjalanan saya sudah puluhan tahun di tanah Sulawesi ini, menjabarkan tentang peninggalan-peninggalan yang ada di tanah Sulawesi. Itu banyak sekali, ya, sampai sejarah ini beliau sendiri membawa sampai ke Tanah Toraja. Beliau sendiri yang membawa saya menuju Tanah Toraja, dan akhirnya dari Tanah Toraja, dari situlah saya tahu bahwa kawitan yang disebut kawitan atau prah saya, leluhur saya di masa lalu, perjalanan beliau dari Majapahit dulunya turun ke Bali, itu prah yang disebut sejarah Arya Kanuruhan. Ya, sejarah leluhur saya dari Arya Kanuruhan. Nah, terungkapnya kawitan saya, wit saya, asal usul saya, beliau yang memunculkan dengan perjalanan beliau membawa saya
ke tanah Toraja bahwa Toraja adalah leluhur saya, maka di sana saya diberikan gelar. Maka dari situ saya tahu siapa leluhur saya di masa lalu, dan sampai sekarang saya tetap mengingat perjalanan leluhur saya di masa lalu pada zaman kerajaan. Ya, sekarang saya lanjut. Nah, kembali saya minta kepada yang taksu, silakan Ratu melinggih pada siwu dua hamba. Saya minta pemahbah beliau yang kuasa di pekarangan saya, yang ngempu saya, yang melihara saya, yang menjaga saya siang dan malam di pekarangan ini. Tolong engkau yang menjabarkan atau mahbah agar leluhur saya ini memberikan jalan terang, begitu juga kepada umatnya yang hidup di tanah Sulawesi ini, agar dia mengetahui kebenaran leluhur ini di tanah ini. Oke, Ratu, suksema, tiang lanjut. Nasa kembali menuju pada beliau yang memelihara, menjaga saya di pekarangan ini. Nah, untuk video ini cukup sekian dulu, dan sebentar kita sambung lagi dengan materi atau linggih yang berbeda. Suksema.